Bismillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Faqala aidan fil ayatil ukhra, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Faqala aidan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan. Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, Pak Sekwan, kemudian juga Kabak, Kaban, seluruh kepala UPD, SKPD, dan seluruh yang hadir yang tidak disebutkan satu persatu. Materi ceramah pagi ini mengenai pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu rahimakumullah, kalau ingin jelas mulai dari lahirnya, kemudian bentuk rambutnya, cara berjalan Nabi, bagaimana cara bercelak mata Nabi, bagaimana cara tidur Nabi, cara makan Nabi, kemudian juga cara berkomunikasi Nabi, seluruhnya yang sifatnya juga sulukiyah kepribadian Nabi, nah, sampai kepada hal-hal yang rasanya tidak mungkin dibahas, ternyata dibahas, maka bisa membaca buku yang sekarang sudah diterjemahkan namanya, yaitu As-Sama'ilul Muhammadiyah. Imam At-Tirmizi di medsos sekarang sering di posting tentang kelebihan dari kitab Imam At-Tirmizi As-Sama'ilul Muhammadiyah. Cara berjalan Nabi bagaimana, cara memandang Nabi bagaimana, cara bicara Nabi bagaimana, rambut Nabi bagaimana, mata Nabi bagaimana, hidung Nabi bagaimana, telinga Nabi bagaimana, pipi Nabi bagaimana. Ada itu di dalam kitab itu. Pertama, kelahiran Nabi adalah di saat kesesatan, di saat maksiat, di saat kediktatoran, di saat kesombongan, di saat orang sudah berada di posisi kemusyrikan dan sampai kepada anti klimaks, sampai puncaknya, maka Allah datangkan seorang manusia yang diberi nama Ahmad, Muhammad, dan gelar-gelar yang lainnya. Jadi banyak. Ketik banamo gadang bagala. Sabananya nanlah dilakukan diawa orang Minang lah ado pada zaman Nabi.
Nabi Muhammad juga ada gelar-gelarnya. Salah satunya adalah toleransi. Jadi kalau bercerita sekarang modern toleransi, moderasi, dulu sudah ada. Dulu sudah ada. Samahah. Kanggo Bapak, Ibu rahimakumullah, yang menonjol pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika puncak-puncaknya ya kesesatan sangat nyata di mata, maka Allah lahirkan, Allah datangkan seorang nabi bernama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa dilihat, bisa dicek. Ada yang megang mushaf atau tadi seperti tadi, alhamdulillah saya memberikan apresiasi rutin murotal, kemudian terjemahan, kemudian di HP Androidnya ada Al-Qur'annya, alhamdulillah. Bisa dilihat juga di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat yang ke-164. Selain yang dibacakan di awal tadi, bahwa Allah telah memberikan karunia yang sangat besar alal mu'minin, terhadap orang-orang yang mukmin. Laqad manallahu alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan karunia alal mu'minin terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin. Iz ba'atsa fihim rasula. Mana karunia tadi, mana nikmat tadi, ketika Allah mengutus seorang rasul min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Apa hikmahnya? Semua kalau misalnya nanti utus kuah, penceramahnya lay orang awak, lay orang Indonesia, nyambung. Coba kalau yang ceramah pakai bahasa India, lay mengerti enggak awak bahasa India? Misalnya orang Korea. Sih, kalau yang ganteng ke sini orang kira yang ibu-ibu histeris. Tapi kalau ceramahnya pakai bahasa Korea bagaimana? Bingung juga kita. Nah, ternyata Allah punya tujuan bagaimana dilahirkanlah seorang nabi, Nabi Muhammad di tanah Arab ketika itu di Mekah. Karena kondisinya supaya nyambung bisa komunikasi, maka diutus dari kalangan mereka sendiri. Baik secara bahasa, kultur, dan sebagainya, bisa memahaminya. Dan itu merupakan karunia. Merupakan karunia. Apa hikmahnya lagi? Bisa berkomunikasi, bisa menimba ilmu. Kalau dibaca tafsir Ibnu Katsir, ya, salah satunya adalah hikmahnya supaya bisa menimba ilmu, bisa komunikasi, ya, bisa ada hubungan muamalah satu sama lain, kemudian ada hubungan emosional satu sama lain, ada kedekatan hati satu sama lain. Itulah hikmahnya dari kalangan mereka sendiri. Kemudian bukan sekedar didatangkan lahir Nabi Muhammad, didatangkan ke sana, tetapi tujuannya adalah salah satunya yaj'alu alaihim ayatihi, agar ia membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Makanya ceramah tausiah yang terbaik itu sampaikan ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu. Agar sesuai dengan silabus materinya itu dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan itu titah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tradisi baik, kebiasaan baik dari dulu, bagaimana pola pengajaran PBM, proses belajar mengajar, yang terbaik itu adalah mengajarkan pertama kali membacakan ayat-ayat. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Sudah dapat pengetahuan dari ayat-ayat itu, bagaimana hatinya terbina, hatinya bersih, hatinya suci, mulai dari kemusyrikan, dari dendam, ya, dari iri dan dengki,
Tidak SMS, senang mencari orang susah, susah mencari orang senang. Tidak. Dibersihkan. Karena masalahnya faktor hati ini menjadi raja dan utama. Kalau kajian tasawuf, bahwa hati ini diibaratkan raja. Kalau hati ini sudah rusak, rajanya sudah rusak, pemimpinnya sudah rusak, bagaimana selanjutnya? Makanya Allah sengajakan datangkan Rasulullah. Nabi Muhammad SAW ketika puncak kemaksiatan, puncak kemusyrikan, puncak kekafiran, puncak kebobrokan, dekadensi moral, maka datanglah Nabi Muhammad. Sama dengan Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Ada yang tahu Harun? Ada. Kenal? Tidak. Karena tidak bertemu. Pendamping Nabi Musa adalah Harun. Maka ketika yang lain lahir, peraturan membunuh dan menyembelih anak laki-laki belum ada. Tetapi ketika Nabi Musa lahir, peraturan menyembelih dan membunuh bayi laki-laki itu ada. Bayangkan saja. Fir'aun 400 tahun kurang lebih dalam sejarah tercatat sebagai penguasa. Tercatat dia sebagai, kalau tiba dia mungkin presidennya lah. Ya, penguasa raja 400 tahun. Aturannya nan kalama di inyo saja. Orang tidak bisa berkreasi. Orang tidak bisa apa-apa karena kediktatoran daripada Fir'aun. Fir'aun ini ya namanya sebenarnya Abu Walid. Tetapi Fir'aun itu panggilan raja Mesir yang zalim. Jadi Fir'aun itu adalah panggilan dan julukan yang zalim. Al-Quran itu nama julukannya yang disebutkan dalam Al-Quran, Fir'aun. Ketika puncak-puncaknya kezaliman, kekuasaan yang sangat luar biasa, maraknya kemusyrikan dan merajalela, diktator luar biasa, maka Allah datangkan seorang manusia bernama Musa. Peraturan tidak bisa dirubah ketika itu. Ya. Kalau tiba dia mungkin ada instruksi, ada peraturan. Nah, ketika itu peraturannya setiap bayi laki-laki yang lahir dibunuh, disembelih. Kemudian membiarkan hidup perempuan-perempuan. Ternyata apa yang terjadi? Karena takut disembelih dan dibunuh, maka oleh ibu daripada Musa dimasukkan ke dalam peti kemudian dihanyutkan. Di mana peti itu berlabuh? Pas diterima oleh istri Fir'aun. Skenario Allah. Peliharalah Musa. Tapi ternyata skenario Allah yang meruntuhkan, yang melenyapkan, yang menghabiskan istana beserta penguasa-penguasa yang zalim, ternyata di dalam istana itu sendiri tiada lain dan tiada bukan Allah datangkan Musa. Ternyata baik kisahnya lahirnya Nabi Muhammad, datangnya dan diutusnya Nabi Muhammad, ketika kezaliman merajalela, kemusyrikan juga begitu, dan kemaksiatan, penindasan, tekanan, intimidasi merajalela, termasuk pada zaman Nabi Musa. Ini bukan sekedar cerita. Di dalam tafsir dikatakan begitu. Tetapi ini merupakan episode awal yang bisa saja terulang nanti masa-masa dan saat-saat setelah mereka. Maka karunia besar ketika puncak kemaksiatan, kesesatan itu ada, maka Allah datangkan Nabi Muhammad SAW membacakan ayat-ayat menyucikan jiwa mereka.
Wa yu'allimuhumul kitab, tidak sekedar membacakan dan mengajarkan kepada mereka itu Alkitab. Jadi diajarkan, kalau tadi kan dibacakan. Membacakan kepada mereka, menyucikan jiwa. Setelah itu apa? Tidak cukup membacakan dan dibacakan, tetapi harus diajarkan. Mudah-mudahan ada kajian-kajian. Mungkin nanti akan ada berkembang. Tiap OPD, SKPD, tiap dinas ada kajian-kajian luar biasa. Ajarkan Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan juga as-sunnah. Yang dimaksud hikmah tafsirnya adalah as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dulu mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Saya membuka sebuah kitab yang berbahasa Arab. Ternyata ada Abu Umamah sempat dipegang tangannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ketika itu spontan cerita dari Abu Umamah ketika dipegang tangannya oleh Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah lemah lembut. Ya Aba Umamah, inna minal mu'minina mayyalinu lahu qalbi. Dikatakan, hai Abu Umamah, kata Rasulullah, sesungguhnya termasuk orang-orang mukmin adalah orang yang dapat melunakkan hatiku. Yang membuat luluh hatiku, yang membuat lunak hatiku menerima kebenaran, berarti dia adalah orang mukmin. Itu salah satunya. Sifat tanda karakter orang mukmin dapat melunakkan hati dan tunduk kepada kebenaran. Karena terkenallah Rasulullah SAW dengan fabima rahmati minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah lah engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut. Itulah dakwahnya Rasulullah, lemah lembut, tidak kasar. Kemudian Rasulullah diceritakan juga di dalam kitab ini bahwa innallaha amaroni bimudaratin nas kama amaroni biiqamatil faraid. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku agar aku bersikap lemah lembut terhadap manusia sebagaimana dia memerintahkan kepadaku untuk mengerjakan hal-hal yang fardu. Artinya seakan-akan lemah lembut ini adalah suatu kewajiban. Tetapi ada saatnya lembut, ada saatnya kita harus keras. Jalan mudah ke surga, rajin datanglah ke tempat majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Dan ini adalah ajaran Rasulullah. Karena Rasulullah sayang kepada umatnya termasuk kita, dia lemah lembut, bahkan disebutkan di dalam hadis-hadis ketika menjelaskan surah Ali Imran ayat 164. Rasulullah diutus bukan untuk memaki-maki dan mencaci dan mencela, tetapi diutus untuk memberikan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memang menjadi kasih sayang rahmat bagi semesta alam. Bukan saja dirasakan oleh kita manusia, tetapi makhluk-makhluk selain manusia merasakan bagaimana rahmat Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah diutus, disebutkan di dalam hadis, aku diutus bukan untuk mencaci dan mencela, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan aku diperintahkan oleh Allah sebagai titahnya dan perintahnya kepadaku adalah membalas kejahatan dengan kebaikan.
terakhir kali ditekankan pembahasan yang sebelumnya. Yang terbaik di antara kita salah satunya dan akan menjadi sukses dan berkah dalam karirnya dan hidupnya. Satu, tu'ti man haramak. Kamu memberikan kepada orang yang tidak pernah mau memberi kepada kamu. Magih urang nan cike, nan sampili, nan jaguang, dan sebagainya. Kalau siko dado, di mana ado mungkin ado, di mana nado. Yang kedua, ta'fu man zolamak. Memaafkan orang yang menyakiti, memaafkan orang yang menzalimi. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.